Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Aimel, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Aimel, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Aimel yang kami hormati juga. Singkatnya, hadirin hadirat yang alhamdulillah menyempatkan diri hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Aimel yang akan disampaikan oleh kami berdua, yaitu yang pertama, nanti kesempatan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Yani SPD, lalu nanti dengan saya sendiri Yenul Mutakin SPD, Sabtu 28 Oktober 2023, yang juga Bapak Ibu Guru, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga di hari ini kita masih bisa bernapas dengan leganya, masih diberikan karunia sehat walafiat, dan yang terpenting hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim melalui kegiatan diseminasi budaya positif, dan semoga tujuan dari kegiatan hari ini bisa kita implementasikan di sekolah kita untuk menciptakan budaya positif. Selanjutnya, salawat serta salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami berdua, saya Yenul Mutakin dengan Pak Ahmad Yani, mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang luar biasa memberikan dukungan kepada kami, mulai dari awal merekomendasikan hingga sampai pada kegiatan hari ini. Kami menjalani proses ini begitu luar biasa, kami merasakan dukungan yang kami dapatkan. Selanjutnya adapun acara yang akan kita lalui dalam kegiatan ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya yang ketiga pemaparan materi dari kami berdua, kemudian yang keempat ada sedikit diskusi atau tanya jawab, kemudian yang kelima acaranya adalah refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita ke acara yang terakhir, penutup dan doa. Baik, untuk mengambil barokah acara atau kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang kedua, pengarahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Aimel kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Aimel, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu guru yang saya hormati, di awal saya hanya ingin mengungkapkan rasa terharu, rasa bangga saya kepada kita semua di sini. Terharu dan bangga sekali atas kebersamaan kita selama ini, kekeluargaan yang luar biasa, saling dukung yang luar biasa. Mudah-mudahan rasa-rasa ini bisa kita pupuk seterusnya supaya lebih kental, lebih kuat lagi Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah salah satu modal utama, modal yang sangat besar bagi kita semua untuk melangkah lebih maju lagi. Dan kegiatan pada hari ini salah satu bukti dari apa yang itu semua. Jadi kita sama-sama ramai di sini dalam salah satu kegiatan kita mendukung teman kita di dalam prosesnya mengikuti kegiatan pelatihan calon guru penggerak. Dan insya Allah mudah-mudahan dukungan seperti ini akan tetap, insya Allah kita akan lakukan kepada teman-teman yang lain yang kelak
akan mengadakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan serupa. Mudah-mudahan di angkatan 11 ada 7 orang teman kita yang alhamdulillah berniat atau mau untuk mendaftar ya. Maksudnya mau untuk mendaftar itu adalah dia mau melepaskan diri dari keadaan zona nyaman itu. Jadi mau keluar dari zona nyaman. 7 orang di angkatan 11 dan 1 orang di angkatan 10. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebab memang dalam perjalanannya pelatihan guru penggerak itu sangatlah berat. Sangat berat. Kita harus mampu mengeluarkan diri kita dari perasaan zona nyaman, mau mengikuti menghadapi tantangan-tantangan, dan alhamdulillah teman-teman kita sudah banyak yang mau seperti itu. Itu artinya kalau sudah kita mau keluar dari zona nyaman, kemajuan, progres kemajuan yang bagus kita akan terima Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada hari ini juga dengan keikhlasan Bapak Ibu semua, seharusnya hari ini adalah kegiatannya untuk P5, tetapi dengan keikhlasan kita semua, kita memberikan kesempatan dukungan kepada teman kita 2 orang ini untuk mengimbaskan ilmunya. Dan ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, pada kegiatan komunitas kita itu ada teman-teman kita yang akan mengimbaskan ilmunya. Ilmu yang mereka peroleh dari pelatihan akan diimbaskan berupa dengan materi budaya positif ya. Saya sudah bilang kemarin waktu mereka berkonsultasi, berdiskusi dengan saya, bahwa pengimbasan budaya positif ini tidak cukup hanya sekali sebenarnya. Jadi harus tetap terus kita laksanakan meskipun sedikit demi sedikit. Sebab ini sangat bagus sekali budaya positif ini. Terus apa dan bagaimana nanti akan disampaikan oleh mereka berdua. Yang jelas Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Rasa bangga dan rasa terharu saya terhadap kebersamaan kita semua. Sangat merajut rasa, menggapai asa. Sebab dalam perjalanan kita ini banyak sekali rasa-rasa yang timbul ya, dan itu yang kita rajut sehingga dia menjadi kuat ya, menjadi dalam, menjadi rasa-rasa di antaranya rasa kebersamaan, rasa semangat, rasa saling memotivasi, saling mendukung. Itu yang kita coba rajut. Untuk apa kita merajut itu? Untuk menggapai asa kita. Asa itu harapan kita, cita-cita kita. Mudah-mudahan nanti asa kita tercapai, harapan kita tercapai, dan rasa-rasa yang positif itu juga terbentuk dengan bagus. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya juga mungkin tidak akan henti-hentinya berpesan kepada kita semua. Kegiatan kita di sini cukup padat, cukup banyak, sehingga ini yang begitu banyak padat itu kadang-kadang rentan kepada situasi rasa bosan, jenuh, bosan itu sangat rentan sekali akan timbul. Oleh karena itu dalam kesempatan ini mari kita saling menyemangati Bapak Ibu. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik, jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk berbagi satu sama lainnya. Walaupun sehingga supaya tidak terlalu bosan, saya pesankan jangan kita terlalu punya target yang tinggi gitu. Jangan terlalu serius, sering saya katakan sama Bapak Ibu, jangan terlalu berat memikirkannya, jalankan dengan santai-santai saja. Tetapi harus tetap istiqomah, walaupun misalnya pertemuan kita itu sedikit-sedikit, sebentar-sebentar, tapi jangan sampai tidak. Sok kebaik-baik nilai silaturahmi itu yang utama Bapak Ibu. Kalau kita sudah bertemu, ada saja yang kita dapatkan. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya akan lebih dalam nanti akan dipaparkan oleh Pak Yani dan Pak Eno tentang apa itu budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, begitu saja pengantar dari saya. Terus Pak Yani, Pak Enung, selanjutnya izin saya ikut di belakang ya. Saya di belakang dulu supaya saya juga bisa ikut ikut menerima materinya. Baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Aimol atas arahan dan beberapa hal yang bisa saya kutip. Bapak Kepala ternyata sangat-sangat terharu dan bangga sekali ya dengan kebersamaan kita bersama, dan semoga kebersamaan ini terus kita pupuk, terus kita sambung agar semua ini lebih bermakna ke depannya. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke acara yang ketiga, pemaparan oleh Bapak Ahmad Yani, saya melihat di sini yang saya lihat di depan saya ini Pak Andri kayaknya sudah mulai mengantuk ini karena sudah makan tadi. Ya, jadi kami di sini Pak Andri ada yel-yel yang kami sederhana saja yel-yel supaya kita bisa semangat dan mudah-mudahan mengurangi rasa ngantuknya dan mudah-mudahan tidak ngantuk sama sekali ya. Jadi yel-yelnya sederhana saja Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama yel-yelnya yaitu ketika nanti saya mengatakan spinal, Bapak Ibu guru hanya menjawab kian. Nah, tentunya itu saja. Ya, sederhana saja. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semangat. Coba kita coba. Spell. Cepat. Oke, kita ulang 3 kali saja. Spell. Spell. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ini beberapa tujuan yang akan kita wujudkan dalam kegiatan budaya positif ini. Selanjutnya untuk kita masuk ke kesempatan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Pak Ahmad Yani. Kami silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan saya Pak Muhammad Zainul Murtaqi yang selalu mendampingi kami berdua sehingga yang berat itu terasa ringan, ya, yang berat terasa ringan. Pertama-tama saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Aimol. Kemudian terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu guru. Dari dalam hati yang paling dalam kami merasakan di sekolah kita ini memberi semangat itu adalah luar biasa bagi kami, ya, sehingga kami apa ilmu yang kami peroleh itu adalah kewajiban kami untuk mewujudkannya segera di sekolah kita yang tercinta. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami berdua akan menyampaikan ada 6 materi akan kami bagi dua pada kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini hanya bukan teori, tapi harus segera kita wujudkan, ya, segera kita wujudkan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan perubahan paradigma dulu terlebih dahulu, ya. Perubahan paradigma. Sebuah kepalan tangan. Boleh nggak kita selalu memegang tangan? Atau dibayangkan saja ya. Kepalan tangan ini berisi kertas atau sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh akan kita pasangkan dua orang. Yang satunya memegang sesuatu, yang satunya berusaha untuk membuka tangan dari temannya. Kalau kita coba bertiga, ini tidak mungkin ya, bertiga pasangan. Sobeklah dari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Apabila sebuah teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Selanjutnya, B. Membujuk, mengancam, bahkan menghardik, merayu, menyuap. Apa saja yang dia lakukan agar kepala Anda bisa terbuka. Silakan di. Bisa dikancam nyale bang. Luar biasa. Oke. Tepuk tangan dong. Nah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, jadi karena saya yang mengepal tangan saya dan saya tidak akan begitu saja membuka kepala tangan saya, memberikan apa yang ada di tangan saya, walaupun dia merengek, dia meminta, dia menyuap, bahkan sampai mengancam. Karena saya menginginkan dia berusaha sekuat tenaga agar bisa mendapatkan apa yang ada di tangan saya. Jadi saya tidak akan memberikan kalau tidak ada usaha. Kalau saya memberikan yang cuma-cuma, maka dia akan tidak merasakan nikmatnya dari apa yang saya berikan, yang nikmat apa yang ada di tangan saya itu. Karena dia begitu ingin, langsung dia mendapatkan tanpa ada usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajiah Muslimah. Ada mungkin yang mempunyai cara berpikir yang lain atau mau mengartikan kalimat itu yang berbeda dengan Ibu Hajiah. Ya, silakan Pak Hasyim. Saya akan terakhir Pak Hajiah. Jujur tak ada. Terima kasih. Kalau saya pribadi, maka saya akan lepas buka terus tangan. Berarti saya akan biar bagaimanapun siswa itu saya akan siap menerima. Kalau bahasa sasatnya, kita tidak boleh beragam, split, dan tidak boleh lalu berarti terpelik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dua yang mau pilih ya? Cukup dua. Nah, lanjut Pak. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah gambaran sebuah kontrol. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain. Yang hanya bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Itu kaitannya dengan kontrol. Contoh misalnya, kita memaksakan sesuatu pada siswa kita, itu tidak bisa. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau siswa itu mau diperintah oleh gurunya? Berarti siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Itu namanya motivasi yang ada dari luar. Tapi ingat, kalau motivasi dari luar itu jangka waktunya pendek, nggak bisa lama. Yang paling kuat adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kepala tangan itu yang berhak itu hanya yang punya tangan. Apakah dia mau membuka atau mau menutup? Itulah siswa. Apakah dia mengizinkan dirinya untuk mengontrol dirinya atau tidak? Itu banyak betul. Nah, paradigma yang saya maksud di sini ada beberapa ya. Ilusi guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter, itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, kita berpandangan bahwa selama ini bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Itu hanyalah ilusi. Atau taruhlah anak kita misalnya, anak sendiri di rumah, ya, kalau ada waktunya dia tidak ingin dikontrol oleh orang tuanya, kita tidak bisa mampu mengontrolnya. Ya, dalam usia-usia tertentu dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol, tapi kalau sudah bisa berpikir, maka walaupun kita selaku orang tuanya, kita tidak mampu untuk mengontrolnya. Terus gimana caranya? Nanti kita akan dipelajari. Nah, perubahan paradigma ini tujuannya untuk merubah adanya perubahan secara bertahap, Bapak dan Ibu guru ya. Jadi kita merubah cara berpikir kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita merubah menjadi kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh misalnya, ada anak kita tidak senang dengan mata pelajaran tertentu misalnya ya. Misalnya jam pertama dia masuk, jam kedua tidak masuk lagi, jam terakhir dia nggak masuk. Nah, disitulah anak itu sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan yang dia punya. Akan kita bahas nanti. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Lanjut. Nah, di sini adalah disiplin positif yang Bapak Profesor sampaikan tadi itu. Disiplin positif itu setiap individu itu punya motivasi, ya. Motivasi yang paling rendah itu adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua siswa itu untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga menghargai diri sendiri. Kemudian yang paling bawah keyakinan kelas. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia di siswa kita. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini gambaran secara umum tentang disiplin positif. Kita lanjut dulu. Lanjut. Jadi kita selama ini mengubah sedikit tentang model disiplin yang kita terapkan di sekolah, ya, disiplin. Ternyata disiplin itu artinya adalah sebuah pelajaran. Yang selama ini yang kita kenal bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bukan itu yang dimaksud dari disiplin. Jadi yang umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau ada kata-kata negatif yang muncul di sini, ketidaknyamanan, kemudian dengan apa yang kita hargai, berarti menerapkan disiplin yang kita terapkan itu sedikit-sedikit, demi sedikit harus kita rubah. Lanjut. Nah, kemudian dasarnya kita mengontrol siswa yang tadi itu, ya, adalah nilai-nilai kebajikan universal akan melahirkan sebuah kesepakatan kelas, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu, yaitu yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar mulia, mandiri, bernada kritis, berpindahan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang kita lanjut ke materi motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu sama nilainya dengan hukuman. Jadi kita memberi penghargaan terhadap seseorang itu sama dengan menghukum orang tersebut. Ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mungkin berpandangan, kok bisa disebut hukuman itu sama dengan penghargaan? Ada yang bisa menyampaikan pandangannya? Pernah dulu? Kenapa penghargaan itu disebut dengan sama nilainya hukuman? Jadi menurut saya hukuman itu kaitannya dengan hal yang negatif. Tapi kalau penghargaan tentunya positif. Misalnya dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan, melakukan sesuatu yang memberikan prestasi untuk dia, penghargaan. Saya kira begitu. Jadi sama-sama memberikan. Ya mungkin ada mengungkapkan. Ya, terima kasih Pak. Jadi hukuman sama-sama memberi Pak ya, sama-sama memberi. Hukuman maupun penghargaan itu sama-sama memberi. Hukuman negatif maksudnya, penghargaan juga yang positif. Ada yang punya pandangan lain? Ya, Mani. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu. Pernah saya baca atau saksikan bahwa justru hukuman itu merupakan sebuah penghargaan motivasi. Karena ini terjadi bukan di negara Indonesia. Kalau siswa itu melanggar aturan, gurunya sudah menyiapkan tempat khusus. Bahkan diberikan makanan yang menyenangkan bagi anak tersebut. Nah, setelah selesai dia
artinya sudah kenyang, diperbolehkan masuk lagi. Tapi dengan penghargaan hukuman seperti itu, dia akan merasa malu untuk berbuat salah lagi. Dan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti menurut Pak Guru memberi penghargaan dalam saat yang tepat, ya, itu namanya memberi penghargaan dalam pada waktu yang tepat. Itulah yang dimaksud dengan penghargaan yang sesungguhnya. Jadi memberi penghargaan terhadap sesuatu itu harus diberikan pada saat yang tepat. Lanjut dong, kita lihat sekarang, ya. Nah, teori motivasi pada manusia itu ada 3. Motivasi yang paling rendah itu menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, yang paling tinggi, motivasi yang paling mulia itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang dari yang 3 motivasi ini, jadi 3 motivasi ini, yang nomor 1 dan nomor 2 itu datangnya dari luar. Sedangkan yang ketiga itu datangnya dari dalam diri sendiri. Yaitu untuk yang ketiga disebut dengan disiplin positif, ya, motivasi internal atau intrinsik. Lanjut ya. Nah, seperti inilah yang kami maksud. Dihukum oleh penghargaan. Ya, menurut teori bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Yang pertama kita lihat. Jadi penghargaan maupun hukuman itu pengaruhnya pendek, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya, tergantung jenis tindakan dalam waktu. Memberikan penghargaan dalam waktu yang tepat berpengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Karena kalau kita memberikan sebuah penghargaan terhadap siswa kita, itu berpengaruhnya bisa pendek, bisa panjang. Jadi kalau nggak ada hadiah, semangat siswa menjadi berkurang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hukuman, merusak hubungan. Contohnya, misalnya kita memberikan sesuatu hadiah terhadap siswa kita yang berprestasi di siswa tertentu. Kemudian pada saat tertentu di luar waktu kita tidak mampu lagi memberikan dia hadiah, maka murid akan mengatakan sekarang saya tidak diperhatikan lagi oleh ibu guru saya. Berarti terjadi kerenggangan hubungan antara siswa dan gurunya, jadi merusak hukuman. Karena merusak hukuman berarti penghargaannya tidak efektif. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Pernah ada sebuah penelitian, 2 pekerjaan, yang satunya dikasih hadiah, dijanjikan sesuatu, kemudian yang satunya tidak diberikan apapun. Jadi sebelumnya dia diberi hadiah karena dia punya kemampuan yang luar biasa, kemudian yang satunya tidak terlalu diperhatikan. Ternyata hasilnya yang perkembangan yang luar biasa, berbeda hasil akhir daripada yang diberikan hadiah dengan yang tidak diberikan hadiah. Yang lebih unggul itu karena motivasinya muncul dari dalam diri sendiri. Jadi yang berhasil itu yang tidak diberikan hadiah. Lanjut. Kemudian program kebajikan. Ada cara-caranya kita memberikan penghargaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Maksudnya tidak diketahui oleh teman-teman yang lain. Jadi kita memberikan penghargaan secara pribadi. Maksudnya siswa mendapatkan sesuatu, misalnya pernah dia bekerja kemudian menghasilkan sesuatu, dia tanpa diberi hadiah dia sangat bahagia. Dan posisi kita menyempurnakan kebahagiaan yang dia punya. Pertama kan dia bahagia, kemudian kita berikan penghargaan. Jadi penghargaan itulah yang menyempurnakan kebahagiaan daripada siswa kita.
Jadi kita memberikan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan pada semua murid. Semuanya kita beri penghargaan. Kemudian secara konsisten. Kemudian fokus pada proses, bukan di hasil. Nah, seperti ini. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikan yang dimunculkan itu rasa empati. Kemudian saatnya dalam situasi apa diberikan penghargaannya pada saat menolong muridnya, murid baru yang ada di kelas kita, seperti itu adanya. Kemudian saya menghargai, kemudian nilai kebajikannya, kepedulianmu, kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-teman murid tugas kelompok. Silakan dilanjutkan, Pak. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru, mohon pilihannya. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru yang diambil oleh tindakan yang tertulis di sini di tangan oleh guru. Ada berapa poin? Silakan Bapak dan Ibu guru lihat sejenak pertanyaannya dan mohon untuk menentukan pilihannya. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, dan seterusnya. Ada yang punya jawabannya? Pilihannya 2 ya Bapak dan Ibu guru, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mulai dari yang pertama, dijawab secara lengkap ya, dijawab secara lengkap dari poin 1 sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Apabila tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Ya, jadi biasanya ini diberikan oleh guru untuk menghukum. Ya. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau yang ini baru konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bisa jadi konsekuensi karena ini PJOK. Ya, bisa jadi. Nah, jadi intinya di sini kalau hukuman itu saya rasa hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan. Itu lebih kepada hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah ketika kita memberikan sebuah tindakan kepada mereka, itu ada kaitannya dengan apa yang dilakukan. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu yang mewakili Bapak Ibu guru ya. Minta nomor 1 dijawab tadi apa Pak? Hukuman. Kemudian yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman. 4, konsekuensi. 6, hukuman. Ya. Yang menarik di jawaban Ibu guru tadi itu yang nomor terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu bisa menjadi hukuman kalau tanpa disambung dengan kalimat PJOK-nya guru ya. Ini tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban salah.
Jadi tapi karena mengaitkannya dengan pelajaran PJOK, jadi kita bisa menjadi hukuman atau konsekuensi. Coba kita lihat dulu. Lanjut. Bisa jadi pembenaran. Kenapa tadi tidak ada sambungan pelajaran PJOK? Tapi menurut penjelasan dari Bu Guru tadi itu sepertinya benar. Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena kaitannya dengan olahraga lari. Ada hubungannya dengan PJOK. Ya. Silakan lanjutkan Madam. Kita lihat ya. Balik lagi. Ya, hukuman, kemudian hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ya benar. Betul. Oke. Terus, ya. Nah ini yang paling penting sekarang Bapak Ibu Guru. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol yang pertama, coba lanjut dong. Sebentar. Ya. Ada 5 posisi kontrol. Apakah sudah kita praktikkan atau mungkin kelima-limanya sudah kita praktikkan? Ya, pertama sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pemberi rasa bersalah. Jadi kita bertindak karena mungkin kita tidak mampu mengendalikan siswa kita ya, kita membuat dia itu seperti merasa bersalah. Akhirnya apa yang terjadi nanti kita lihat apakah itu sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga sebagai pemantau. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Coba kita lihat videonya. Sekarang kita tonton apakah ini sudah kita praktikkan atau belum, atau inilah yang kita memposisikan diri sebagai guru di kelas kita. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya, sekarang kita komentari video ini ya. Tadi sudah kami sampaikan kita memiliki sebagai manusia ada 5 kontrol. Pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman. Jangan dikira teman itu bagus, tapi nanti kita bahas ya. Teman, kita mendekatkan diri ke siswa itu seolah kita itu temannya. Itu ada negatifnya, banyak negatifnya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, menjalankan aturan di sekolah. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Menurut di video ini tadi posisi kontrol yang
dipilih oleh ibu itu tadi sebagai penghukumkan, sebagai pemberi merasa bersalah kan? Dua-duanya. Coba lihat Venom, lanjut Venom. Lanjut. Oke. Tadi ada kasus namanya Andi, terlambat hadir di sekolah, termasuk penghukum. Jadi guru tersebut mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Ciri-cirinya nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuh mata melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik. Seperti yang diucapkan tadi, ya, terlambat lagi. Kamu selalu datang terlambat, gitu ya. Lanjut. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mengambil posisi seperti yang ada di video, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kami tidak menyimpulkan ini salah, enggak. Kami hanya menggambarkan inilah posisi kontrol. Selanjutnya nanti kita akan menanya kepada diri sendiri apakah tindakan itu bisa membantu anak kita untuk menjadi lebih baik. Kita lanjut video yang kedua sekarang ya. Lanjut. Apa itu? Video kedua mana? Lanjut. Ya, hasil. Kemungkinan murid akan menjadi marah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencari-cari bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggaris kendaraan. Itu salah satu bentuk, ya. Ya. Lanjut kan? Sekarang kita lihat kasus yang kedua. Masih Adi datanya terlambat. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Menurut kami posisi kontrol seperti apa itu? Memberi rasa bersalah. Memberi merasa bersalah. Kata kuncinya apa di situ? Maaf ya. Nah, coba kita analisis. Jadi guru yang mengambil posisi kontrol membuat merasa bersalah, nada suaranya halus. Kirain halus itu bagus juga, belum tentu. Memelas, sedih. Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, menjadi murid yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sifat penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, kemudian murid menahan perasaan. Tidak seperti penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Dari dua video ini apa yang sudah kita perhatikan kepada ibu guru? Ya, kembali ke diri kita masing-masing. Lanjut. Sekarang kita lihat siswa yang terlambat, kemudian cara penanganan kasusnya.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Menurut Bapak dan Ibu ini posisi yang mana? Sebagai teman. Sebagai teman ya, sebagai teman. Coba kita lihat Penong, betul ya. Jadi ciri-cirinya kita Bapak dan Ibu guru yang mengambil posisi sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid. Kemudian apa yang terjadi? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu dampak positifnya. Tapi hanya saja ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut, sehingga bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kemudian akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru orang lain. Jadi motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Jadi termasuk ini juga apakah kita hindari atau tidak tergantung kita. Kita memilih mana posisi yang paling tepat yang bisa membuat anak kita menjadi lebih baik. Coba lanjut Penong. Sekarang kita lanjut video berikutnya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bagaimana Nih? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Oh, pemantau. Coba kita lihat. Lanjut Penong. Betul. Pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Hadi, tahukah kamu jam berapa kita mulai dan seterusnya? Ini satu contoh kisah. Kemudian kita lihat hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak melanjutkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas. Lanjut. Waktu kita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Sebagai manajer, jelas ya, sebagai manajer. Jadi di manajer ini suaranya tulus, kemudian bahasanya tubuh tidak kaku, seperti yang ada di kalimat. Kemudian di sini tidak ada kata-kata atau kalimat negatif yang muncul, ya, sebagai kontrol kita sebagai manajer. Lanjut, teman. Nah, di posisi kelima inilah yang disarankan kita sebagai guru, ya, yang kelima ini. Boleh nggak kita mau melakukan kontrol yang lain? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Kita yang pertimbangkan, apakah kita menginginkan murid kita sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi di posisi manajer ini fokusnya kepada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang direkomendasikan untuk kita terapkan di sekolah. Dua yang nggak boleh kita terapkan, nomor 1 dan nomor 2, sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Boleh tidak yang nomor 3 dan 4 boleh, tapi pada saat tertentu. Tapi kita dianjurkan untuk melakukan posisi kita sebagai posisi manajer. Nah, yang perlu Pak Guru, yang perlu saya ingat kami sampaikan, untuk mengambil posisi ini mulai saat ini sekolah khususnya Bapak dan Ibu wali kelas harus sudah memiliki peraturan kelas, ya, peraturan kelas. Peraturan kelas itu tidak boleh ada kalimat negatif. Kalaupun ada kalimat negatif, maka kita buat dia menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak boleh sepatan kelas. Misalnya tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi kalimatnya menjadi ya datang ke sekolah tepat waktu. Kita sebagai sekolah penggerak harus punya kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Isinya adalah kata-kata kebajikan. Lanjut. Kalimatnya negatif, Pak. Bunyi kalimatnya negatif. Itulah bahasa Indonesia, namanya kalimat negatif. Jadi kita membuat kalimat yang positif, misalnya tidak boleh datang terlambat. Kita ubah menjadi kalimat positif seperti ya masuk sekolah tepat waktu. Sama saja artinya. Maknanya sama, cuma menghindari kata-kata negatif. Apalagi kata-kata kasar nggak boleh.
kalimat negatif aja nggak boleh di sekolah itu, apalagi kata-kata yang kasar. Jadi kita kembali hanya basa-basi membuat menjadi sebuah kalimat yang positif. Pokoknya kata-kata melarang, kata-kata tidak, ya, yang isinya negatif. Kalau saya sih bisa membedakan walaupun bukan guru bahasa Indonesia, karena ada kata-kata negatifnya itu. Ya. Jangan juga kan, ya, termasuk negatif. Ini kami menjelaskan Pak ya. Nah, kita dianjurkan pakai yang ini. Jadi merubah paradigma itu tidak secepat membatalkan. Jadi paradigma kita itu yang mau kita rubah, tapi pelan-pelan. Tidak harus itu, ya. Coba kita review kembali yang tadi ya, pernyataan yang tadi. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, kemudian sebagai teman, sudah jelas ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti sebagai apa tadi? Ayolah lakukan demi ibu. Berarti sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Yang penting kami menyampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang tidak dianjurkan adalah sebagai penghukum dan sebagai pemberi merasa bersalah. Lanjut, makanya muncul istilah bergerak antara, yang tadi itu ya, bergerak antara, yaitu apakah milih manajer ataukah peraturan atau pemantau, konsekuensi atau hadir, seperti sebuah dilema ya, seperti sebuah dilema. Lanjut lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami di siswa kita. Lanjut. Sebenarnya bukan ini, katanya ada tidak apa-apa. Yang pertama, kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu penguasaan. Kemudian kesenangan atau kebebasan atau bertahan hidup. Seperti yang sudah kami contohkan tadi, misalnya anak pada saat kita menjelaskan sesuatu di depan, kemudian tiba-tiba dia ngobrol sama temannya di belakang. Nah, sebenarnya siswa bersangkutan dia itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Dia itu sebenarnya sedang melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Apakah sebagai penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup? Atau mungkin dia pernah memukul temannya di belakang, ya. Dia pukul temannya, sebenarnya manusia tersebut atau siswa kita itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada yang salah nggak? Ada. Makanya kita arahkan anak kita itu dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara yang benar, ya, bukan memukul temannya, tapi dengan menerapkan yang tadi itu, kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu harus kita buat mulai saat ini karena kita sebagai sekolah penggerak. Lanjut, ya, cukup. Nanti Pak Zainal akan mempraktikkan cara membuat keyakinan kelas ya. Sebenarnya sudah kita tampilkan di YouTube, tapi kami berdua ini karena kami ini bukan guru bahasa Indonesia, jadi main dramanya kurang bagus lah. Silakan kita lanjutkan materi berikutnya. Kita cepat saja, jangan sampai dari hasilnya. Kepada rekan saya Pak Dewa Mutakin di sini. Baik, terima kasih banyak Pak Yani, luar biasa senior saya. Luar biasa motivasinya buat saya, selalu mendukung saya dalam kondisi apapun, hujan badai, panas terik, hantam terus. Luar biasa Pak Yani, siang malam. Baik. Jadi sebelum menyampaikan materi, seperti
seperti apa yang dibilang oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, arahan beliau bahwa memang materi ini jumlahnya 6 materi dengan waktu yang begini singkat mungkin tidak bisa kita serta-merta menjelaskan terus kita memahami secara sesingkat-singkatnya dalam waktu hanya 1 jam saja. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ada waktu untuk kita mengulas kembali. Nah, saya akan menggantikan atau melanjutkan materinya tentang keyakinan kelas. Lanjut. Jadi sebelum kita membahas tentang keyakinan kelas terlalu dalam, lebih dalam lagi, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa tidak peraturan saja? Dan mengapa harus keyakinan kelas? Namun untuk menjawab ini, untuk mengetahui perbedaan antara peraturan dengan keyakinan, kita terlebih dahulu akan menjawab 3 pertanyaan pematik di bawahnya. Dan pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus menggunakan helm ketika pakai motor? Kira-kira ada jawaban dari Bapak Ibu? Oke, untuk keselamatan, untuk keamanan diri, apalagi yang lain? Ya, mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, jadi luar biasa jawaban yang begitu beragam dan jawabannya benar semua. Namun di sini mungkin dengan kita memberikan jawaban, kita bisa membedakan, karena di sini kan kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Jadi membedakan peraturan dengan keyakinan. Nah, jawaban-jawaban yang hadir dari dalam diri kita sendiri ini tentunya bisa kita ambil menjadi jawaban bagi diri kita sendiri. Artinya ini erat kaitannya dengan motivasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yani yang tadi. Jadi yang motivasi itu kan terdiri dari ada 2. Ada motivasi internal dan eksternal. Ketika jawaban itu datang untuk menghindari polisi misalkan, atau kena tilang, menghindari dari tilang. Nah, kira-kira ini motivasinya dari mana? Eksternal. Nah, seperti apa yang sudah kita ketahui, eksternal ini tidak lama. Nah, ketika kita berbicara kita untuk keselamatan, ini kan betul-betul datangnya itu dari dalam diri kita sendiri. Dan ini yang disebut dengan suatu keyakinan. Sama dengan jawaban soal yang nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira apa? Ya, supaya tidak tertular. Apa lagi? Nah, kira-kira seperti itu. Ini akan sama. Nah, jadi jawaban yang kedua di sana itu ada kebersihan. Nah, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kebersihan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan, di mana suatu keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati bersama tanpa mengenal latar belakang ras, suku, dan agama. Terus kita lanjut. Supaya nih, oke. Di sini ada kegiatan untuk pendalaman materi keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Nah, di sini ada, kita lihat ada keyakinan kelas hormat, keyakinan nilai kebajikan hormat dengan kesepakatan di kelas. Kesepakatannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini adalah sebuah kesepakatan yang sudah kita sepakati. Ini contoh kesepakatan misalkan seperti ini. Kita sepakati dengan murid-murid kita dengan nilai kebajikan hormat, lalu akan kita uji dengan tabel T dan tabel Y. Di mana tabel Y ini ada 3 unsur untuk diuji, kemudian untuk tabel T ada 2, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat bagaimana mengujinya. Nah, ini dia nilai kebajikan hormat terdengar. Untuk tabel Y terdengar, satu orang berbicara
Yuk, saya bantu. Ini kan terdengar, jelas terdengar. Bagaimana, bos? Terdengar, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, ini yang terdengar. Kemudian kita ke uji yang terlihat untuk tabel Y, berempati terhadap perasaan orang lain. Ini kan terlihat, kita melihat jelas. Lalu mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat dan berbagi. Lalu berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, melakukan apa itu Bayan? Meletakkan tangan di dada dan sebagainya. Lalu kita ke tabel T, hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Lalu menyapa teman, tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Jadi tidak tampak seperti acuh. Lalu yang di bawahnya bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Lalu di sini ada contoh yang harus mungkin kita coba untuk selesaikan, untuk sama-sama kita selesaikan. Di sini ada peraturan yang harus kita rubah untuk menjadi sebuah keyakinan di kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Lalu dilarang mengganggu orang, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, kemudian dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira ini untuk kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Kata-kata kebajikannya apa ini? Aduh, ternyata sudah ditampilkan oleh Al Mukarram. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Selanjutnya menghormati orang lain atau berkomitmen juga bisa. Keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba. Tentu di sini adalah kesehatan, nilai keyakinan. Dan di sini ada contoh membuat keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama dengan model dari Jerman. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sutradaranya Pak Yani, pelakunya saya. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi tujuannya nanti kita membuat kesepakatan kelas ini agar kalian bisa, atau bagaimana kalian nanti ingin memikir dua suasana kelas sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi nanti dalam buat kesepakatan kelas kalian menuliskan bagaimana semuanya kelas yang kalian inginkan itu seperti apa kelas yang kalian inginkan tentunya. Saya ingin kelas kita saling menghargai. Saya ingin saat jam kos teman-teman jangan berisik karena mengganggu kelas lain belajar. Baik, tadi terima kasih sudah membantu Pak Guru masuk atau datang tepat. Oke, datang ke kesepakatan kelas kita bersama. Baik, kesepakatan kelas sudah kita berdua. Pak Guru minta dibantu salah satu dari. Baik teman-teman, saya akan bacakan hasil kesepakatan kelas yang telah kita buat. 1. Kelas yang mewujudkan kelas yang bersih dan rapi. 2. Mewujudkan kelas yang rukun dan damai. 3. Saling menghargai dan saling menghormati. 4. Mewujudkan kelas yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir 5. Mewujudkan datang secara
akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu salah satu contoh yang sudah kami buat untuk mempunyai Nama saya Sukma Daya Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Daya Cipta dari kelas 84 SMP Negeri 1 Aikmal. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, jadi itu tadi contoh kasus yang sudah kita selesaikan. Jadi intinya adalah bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk membantu murid menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Jadi sekali lagi kita membantu murid menggunakan segitiga restitusi untuk menemukan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Oke, ini rupanya materi kita sudah habis. Terakhir kan? Oke. Nah, apa? Oke, karena materi kita sudah habis, kita lanjut ke ya acara yang berikutnya, itu tanya jawab atau pendapat mewakili saja mungkin Pak Ani ya. Sekaligus nanti ini kan yang kelima, nanti ada refleksi terhadap kegiatan kita. Jadi kami mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksi terhadap kegiatan kita pada hari ini dari Bapak Ibu guru dan tanggapannya terhadap apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Oke, silakan Bu. Saya ingin bertanya mengenai restitusi. Saya ingin bertanya mengenai restitusi. Jadi tidak ada penghukuman. Nah, gimana? Ini ilmu yang sangat membantu kalau minta bayarnya atau menjelaskan bayar, ya. Baik. Dan harus kita wujudkan di sekolah kita. Saya kira demikian Bapak dan Ibu guru ya. Cukup Bu? Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa tadi yang dipaparkan itu yang 5 tadi itu yang saya inginkan. Bagaimana kalau sekolah yang membuatkan di semua kelas itu peraturan-peraturannya supaya sama, tidak usah satu kelas bikin sendiri. Begitu maksud saya Pak Yani? Karena ini kan katanya diharapkan diterapkan. Jadi saya inginkan gitu usul lah gitu supaya sekolah yang membuatkan aturan-aturan apa sebaiknya untuk siswa begitu. Selama ini ada juga kan yang sudah berlaku. Contoh, anak tidak menyapu dikenakan denda. Apakah itu masih boleh atau tidak? Oke, mantap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Soalnya yang Ibu sampaikan itu namanya peraturan kelas peraturan, bukan kesepakatan. Kalau membantu membuatkan peraturan bolehlah kita minta ke sekolah. Kenapa? Kalau siswa yang usul, setiap siswa itu kita minta namanya beda-beda. Yang sampai yang kita ramalkan tadi itu memang aslinya segitu ya. Kita rekayasa. Yang tadi yang kita rekayasa. Memang itulah umumnya. Sepertinya sama mau begitu dengan siswa. Jadi kalau itu disusun oleh anak didik kita, jadi dia bertanggung jawab untuk sama-sama wujudkan maksudnya. Gimana Bu? Ya. Jadi silahkan kita ganti paradigma kita ya. Paradigma itu yang kita ganti secara pelan-pelan. Enggak begitu seperti contoh kita. Baik, untuk menutup acara kita, kami mohon doa dari Bapak Guru Hamzah untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Guru. Biar atas Guru. Pada waktu ini sudah, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir